Nah, mereka bilang aku tuh Kristen dodol. Loh, kayak gimana? Kayak gini bang, Tritunggal itu kan gini, Yesus tidak juga pernah mengajarkan Tritunggal, nggak pernah. Di kitab Anda nggak ada Tritunggal. Terus juga kalau kita lihat Tritunggal itu ya Yesus tidak pernah mengajarkan. Kalau kita lihat juga Yesus anak, terus Roh Kudus merpati, terus juga Bapa yang di surga. Itu gimana cara menyatukannya Tritunggalnya? Satu keadaan, satu tempat, satu waktu beda tempat. Itu kayak gimana cara menyatukannya kan gitu? Nah itu dia, aku bingung Ustaz. Nah, aku mau belajar terus. Sampai sekarang saya masih bingung juga gimana cara menyatukan Tuhan kayak gitu. Apakah pakai lem rohani atau kayak gimana? Soalnya gini Ustaz, kalau saya katakan, kalau saya ini kan saya mengaku bodoh ya. Kalau saya pelajarin, aku mau gila Ustaz nih. Kenapa? Kalau saya kira-kira nih, 6 Tuhan kami itu ada 6. Kalau saya ikutin ajar mereka. Bang, kalau saya jabarkan sama abang, bukan 6 lagi, 12 lebih bang. Kalau saya mau jabarin ke abang 12 lebih. Serius, saya nggak bohong. Ini loh, Allah Tuhan, ya. Aku belajar nih Ustaz ya. Allah Tuhan, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, ya kan? Firman, Kristus Tuhan, Firman Tuhan. Nah, jadi makanya saya bilang kemarin sama Ustaz Pak Hutar di Komal tuh, kalau saya cuman maaf, ini jadi sepertinya saya jadi melawan agama saya sendiri gitu loh. Ya, karena saya di lingkungan Melayu juga ya Ustaz ya. Ya. Kalau saya mengatakan yang menyebutkan Tuhan satu yaitu Allah, cuma kalau menyebutnya Allah ya. Muslim, kenapa? Asyhadu an la ilaha illallah. Tuhan Allah, simpel. Satu aja gitu. Saya tanya Roh Kudus ini, ibaratnya kalau contohnya ini murid Yesus. Ini ya, contoh ini Kristus siapa? Malaikat Yesus. Masih enak kan kita dengar? Iya. Ini semua Tuhan. Ya aku bingung gitu loh. Kalau Tuhannya semua kayak gitu, kalau beda pendapat kayak gimana caranya? Tapi ada juga sih mereka tuh ya menurut saya salah menyikapi ya, karena saya pun saya akui jujur jarang buka Alkitab ya. Walaupun saya jarang. Yang menurut saya mereka ini bilang Tuhan itu sebenarnya bukan Tuhan. Ya itu kalau dari tekstualnya kan udah dikaji juga bang. Tuhan, kurios bendungan. Jadi menunjukkan satu ayat di Perjanjian Lama, emang Yesus itu bukan Tuhan. Masuklah Perjanjian baru dikatakan ada hanya jadi Tuhan. Iya, memang seperti itu. Ada kecurangan dalam penerjemahan gitu. Lah, tapi saya tanya sama teman Kristen, lah itu kan Perjanjian Lama kan belum ada Yesus loh. Ini kitab siapa? Kitab Kristen tahu? Semuanya kita akui di sini adalah omongan Yesus toh. Lah kok masalah Perjanjian Baru Perjanjian Lama kok dibilang nggak ada hubungan Yesus? Ini potong aja kitabnya. Mana sejarah Yesus itu kita ambil. Perjanjian Baru ya tahu? Betul kayak gitu. Fokus ke Yesusnya. Apa yang dia ajar? Maka Perjanjian Lama. Iya. Kan gitu saya bilang. Coba abangnya fokus ke ajaran Yesus. Di kitab Anda itu baca. Kalau di aplikasi kan nih ada tanda merah nih ya. Ada merah, ada hitam gitu tulisannya. Tuh. Ya. Nah, aplikasi Alkitab yang merah itu menurut sarjana Kristen mereka berani mempertanggungjawabkan itu adalah ajaran Yesus gitu, suara Yesus langsung kayak gitu. Yang tulisan merah ya bang ya. Nanti abang ini aja. Nah fokus aja ke tulisan-tulisan merahnya itu yang diajarkan Yesus. Gak ada satupun yang bertentangan dengan Islam bang. Gak ada.
Sembahlah Allah. Ada Yesus juga yang mengerjakan puasa, nggak bertentangan. Yesus sunat, nggak bertentangan, gitu. Iya. Contoh larangan makanan itu ya. Nah, bahkan kalau kita ikuti sejarah dari dia, hari Sabat itu Sabtu kan? Sabtu, iya. Dari namanya aja Sabat, udah. Sabtu. Nah, tapi kalau saya lihat umat Kristen ya, saya Protestan kan. Kalau saya lihat umat Kristen tuh yang Sabat tuh cuma Advent. Yang lain enggak gitu. Enggak. Nah, contoh Advent mengikuti ajaran makanan larangan yang masih di perjanjian lama semua. Nggak makan babi, nggak makan anjing, nggak makan ikan yang nggak bersisi itu kan. Iya, betul. Nah, lah kalau kami Protestan bang sama GPDI pokoknya semua lah ya aliran karismatik, cuman kaki meja nggak kami makan bang. Iya. Aduh, iya bang, banyak belajar lah. Iya teman-teman, jujur ya teman-teman, abang ini ya teman-teman, waktu nongol ke tempat saya, viewernya berapa juta kan kayak gitu ya. Saya jadikan VT waktu beliau nyuruh masuk ke dalam lemari itu. Gitu. Itu makanya dari situ abangnya keras juga dulu itu, sedikit demi sedikit kan mau melembutkan hatinya kan kayak gitu ya, mungkin ya melihat debat gitu. Kita tuh manusia toh, jadi omongan itu kan bisa kita cerna toh, mana yang benar, jadi kita pelajarin toh. Ya istilahnya Ustaz ngomong gini, pendeta saya ngomong gini, mana yang benar kan saya beda-bedain. Iya, betul bang, istilahnya betul. Gini, kita jangan munafik, kita pertahankan narasi-narasi kita mengatakan Yesus Tuhan, namun kita tidak sanggup membuktikan dalam Alkitab. Kita aku itu omongan Tuhan itu melalui Alkitab. Kalau Tuhan langsung ngomong sama kita itu nggak ada, yang ada Tuhan, yaitu Tuhan Samosir. Iya. Terus gini bang, gini bang, kalau anda mau minta rincikan ajaran Yesus dengan ajaran Al-Quran atau Nabi Isa, saya rincikan semua bisa, gitu. Sinkron, nggak ada yang bertentangan. Nah, yaitu makanya saya bilang ya, ketika saya masuk ke dalam Kristen, ya saya ingin belajar, saya didodolin. Lah, ini salah saya apa salah pendeta ya? Ataupun salah yang punya komal menjadi apa tuh seperti abang nih di komal gini kan, apologet apa lintas agama nih. Nah, saya naik, saya belajar, saya ingin belajar. Ketika itu mereka bilang, coba doa Bapa kami, saya doa, coba ucapin tandakan Kristen, saya ucapin, coba sebutin tita ke-10 itu semua, saya ucapin. Mana minta mereka saya buktikan semua. Tapi saya bilang dodol, tapi kamu Kristen loh, tapi kok dodol, gak enak dengarnya. Nah, ketika saya naik ke komal, contoh Bunda Uni, ya, Bunda Uni ini nomor 1 sama saya nih. Saya disambut dengan baik, disuruh duduk baik. Nah, lalu dia ambil kitab, tunjukkan ayat satu ayat, tunjukkan semua pelajaran di rumah ini. Iya benar, itu masuk akal semua. Masuk saya lagi ke dunia Kristen, mereka bilang, ya jelas kamu dikasih karpet bagus, karena kamu itu ngikutin yang mereka ajaran, bukan yang mengikuti ajaran. Saya punya pikiran loh, membedakan yang benar mana yang salah. Kita kan dikasih akal kan gitu, bisa memfilter yang ini salah, yang ini betul kan gitu. Iya. Nah, jadi saya sekarang tuh disalahin lah di DM laku ini yang apa nggak benar lagi gini, buang aja di Kristen. Saya katain, mama saya itu abang beradik ada 12, 4 perempuan, 8 laki-laki. Ya, yang 8 laki-laki ini semua pendeta, nggak pendeta. Bapak saya seorang perhangir 26 tahun sampai dia meninggal, perhangir HKBP. Abang saya 3 jadi sintua. Menurut saya munafik semuanya, uang juga yang cari. Iyalah bang, pasti. Kenapa lo gini loh? Apalagi sekarang ini ya, kalau saya menurut saya, nah Kristen ini udah mulai di gereja pun udah duit semua yang dibicarakan. Abang ada lihat PT nggak? Gereja yang berjajar 6 tuh.
Enggak Bang. Ada gereja berjajar 6 Bang. Itu buat apa? Di sisi lain kekurangan gereja kan kayak gitu dibangun. Ngapain itu gereja jajar 6 gitu? Bentar Bang, ini ada yang bilang Halo. ini Bang, sorry sebentar Bang. Katanya ini settingan ya. Enggak ya teman-teman. Enggak. Saya ketemu abang ini baru malam ini juga, dan yang kami bicarakan ini ya sekilas kayak gini aja gitu loh, nggak ada tekstualnya atau dipikirkan terlebih dulu, nggak ada. Ini bukan settingan, bukan, murni ngobrol diskusi gitu. Settingan itu apa Bang? Kita sudah merencanakan lab ini kayak gitu. Oh bapak dia lah. Iya. Bukan settingan. Saya nggak kenal abangnya di mana saya juga nggak tahu. Aku naik ke roomnya Yusuf PI ini udah 3 kali ini ya. Kalau mau lihat aku naik sering ke room Islam tuh, masuk aja ke room Uniritas, setiap dia lihat pasti aku ada di situ. Ya, jangan seperti kemarin buktikan kamu Kristen. Ya, saya masuk rumah saya tunjukin salib semua, tunjukin Alkitab, Bible, ya, ucapin doa bapak kami ya, terserah. Nah ini ya, ada pembuktian satu yang paling utama. Ya, bentar. Ini saya nggak kurang yakin nih. Apa tuh Bang? Ada pembuktian yang paling kolot kali nih ya, yang buat teman-teman saya mungkin ya nanti sakit hati kalau saya ungkapin ya. Mana kemarin tuh? Saya masuk live-nya pendeta apa ya? Nah, ini saya pertanyakan sama dia loh. Ini live-nya Bang, nggak nampak pula Bang Astro, apa nama dia nih? Bentar Bang, bentar. Oh, HP saya penuh rumah pula satu lagi. Banyak kepanasan di bawah Bang. Nah, gini loh Bang. Kan saya bertanya gini loh Bang. Kan kalau seorang Kristen itu sebenarnya kalau masuk Kristen itu kan bukan doa Bapak kami yang paling misalnya diakui biar dia itu dikatakan Kristen, enggak Bang? Kan ada itu doa kepercayaan kami Bang. Contoh, aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa kan gitu, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus gitu loh. Kan putra yang tunggal gitu loh, putranya yang tunggal kan itu dinyatakan loh dalam ucapan Kristen yang nyata itu. Tapi di situ dikatakan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal gitu loh, putranya bukan Tuhannya gitu loh. Iya. Jika saya bawa narasi ini kepada teman saya Kristen, ada itu di komalnya Bang apa tuh kemarin ya, Bang IELS entah apa itu pokoknya. Mereka membantah aku, padahal kalau kita jadi orang Kristen itu harus kita ucapin itu. Bukan doa Bapak kami sebenarnya. Nah, di situ akan Yesus Kristus putranya yang tunggal. Itu kita garis miringi, putranya bukan Tuhannya. Iya. Itu udah nyata betul. Itu contoh ya. Kalau orang Islam mungkin kan, kalau misalnya jadi Islam itu kan harus ada kata-kata istilahnya bahwa dia benar-benaran Islam kafal itu kan gitu. Nah kami itu ada itu. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa kan gitu, dan putranya, bukan dibilang Tuhannya lah. Saya tanyakan, ini putranya loh, putra dan Bapa itu bukan sama. Nah, tapi dia bawakan ayat sama saya masih ingat betulnya, bawakan ayat, aku dan Bapakku sama-sama katanya. Iya betul, anak dan Bapak itu sama, tapi haknya berbeda menurut saya. Kan gitu. Jadi saya bilang nih, nah saya bilang, kalian teman saya minta diajarin, kalian maki-maki aku, kalian ejek-ejek aku. Nah, ketika saya masuk room Muslim, mereka nunjukin data-data yang betul-betul dari Alkitab, bisa saya baca dan bisa saya nanti pulang ke rumah ya. Nah, saya pelajarin, kalian kepanasan, kalian bilang aku dikasih karpet bagus lah. Hina-hina juga aku, dia serba salah aku nih. Ya mau kayak gimana Saya Bang? bilang karena saya sakit hati lah. Ya enggak ini juga banyak lebih
lebih baik banyak belajarnya juga kan, daripada ke tempat mereka sudah tahu kayak gitu. Paling nanti dibilang munafik lah, inilah itulah, nyamar lah, pasti abang dituduh kayak gitu. Itu udah lagu lama itu Coba bang. gini, Pak. Itu kan ada itu apa yang bilang itu, jadi dari Muslim masuk Kristen tuh, apa tuh, KL ya, KL. Dia kan dari Kristen, dari Muslim masuk Kristen kan, apa logat apa juga dia kan. Aku masuk ke room dia katain gini, saya apa ya namanya, saya coba apa suara dia, sepertinya dia itu orang Jawa kan. Bilangnya aku Kristen, saya bilang, kau sejak kapan kau jadi orang Kristen, saya bilang. Lalu Kau apa kata dia? contohin aku, kau bilang aku nggak orang Kristen. Dibilangnya lah aku istilahnya nyamar-nyamar, dibilangnya aku orang Islam tapi nyamar jadi Kristen gitu. Teman-teman, saya mau belajar. Ini kemarin saya belajar tentang Tritunggal. Saya bertanya dulu masalah Tritunggal, saya kurang paham. Waktu kamu kecil pernah sekolah minggu? Pernah. Itu Tritunggal dari sekolah minggu pun udah tahu semua anak-anak katanya. Lah, ini anak-anak bahasa kumpul ke orang, saya tanyakan apa Tritunggal, diam semua, jujur. Lantas saya jadi bodoh gitu loh. Ketika kamu apa itu namanya Malua, kami kan Malua, siap dibaptiskan kalau dia udah dewasa, Malua namanya kan, kalau Protestan kan. Kamu kan diajari masalah Tritunggal ini dan itu. Enggak, saya nggak pernah diajarin itu. Ketika dulu saya mau Malua di gereja, saya cuma diajar satu, Hatta Haporsyang, kalau orang Batak bilang, ucapan kepercayaan kita kepada Tuhan, Hatta Haporsyang katanya. Cuma itu yang diajarin. Lah, kok dia pintar-pintar ngomongin aku nggak orang Kristen gitu loh. Saya nggak terima sampai sekarang. Aku cacat room dia. Gitu. Ya kira-kira menurut abang, kalaunya mempelajari semuanya, kira-kira menurut abang ada nggak tergerak hati atau melembutkan hati itu mengacu ke Islam gitu bang? Iya, kalau menurut saya memang Islam mengikuti ajaran dia. Kalau kami enggak. Untuk pribadi anda? Iya, saya akui Islam mengikuti. Ada rencana masuk Islam bang? Enggak, Bang. Masih belajar gitu ya? Iya. Saya belajar gini loh. Walaupun saya di lingkungan Melayu, kalau lingkungan Melayu itu dikatain ya, Bang, di sini tuh kan masjid banyak. Ya, ini ada berapa nih ya? 3 masjid kan, lorong di kampung kami ini kan. Contoh saya kemarin bertanya bang, bertanya juga sama mereka. Ketika mereka bikin masjid, saya ikut. Ya, saya ikut. Tapi saya di luar nunggu mereka. Kalau mereka tuh istilahnya lagi sholat gitu kan, ngapain lah mereka kan. Saya ikut. Nanti mereka tuh pulang. Contoh waktu takbiran saya ikut, Allahu Akbar Allah. Iya. Terus? Saya ikut. Pertanyaan saya kemarin sama KLS tuh, apakah saya salah mengikuti mereka seperti itu? Namun itu nggak ada masuk mereka. Itu hanya istilahnya apa ya? Karena mereka ngajak, ayo man, ikut man, ayo. Kasih peci, saya kalian dikasih peci gitu kan? Oke. Dan ketika Bang, izin bang, gini, ini dikira settingan, bolehkah saya naikin satu Kristen lagi bang? Boleh bang, boleh. Boleh. Ini kan rumah bang. Beda dengan dia. Ketika saya dibantah, diajarin, saya terima kasih bang. Halo, selamat malam Bang Prengki. Selamat malam Bang Prengki. Sebentar ya Bang ya. Saya juga diginiin juga di Bunda Uni, nggak akan takut. Ya iya.
Apa yang ditakutkan kalau kita berdiri di atas kebenaran? Coba. Ya, saya gadis TV. Kenapa? Tidak. Halo, selamat malam. Ya malam bang. Malam, Mbak Bersop. Open cam dulu lah, Bang. jam 3 bit dari kawan baik bantu bit. Halo Oke. bang. Dari Kristen, Bang. Betul sekali bang, dari Kristen. Oke. Ini ada Bang Holong ini, beliau lawan debat saya udah sejak dulu gitu. Tapi beliau ini ketiga kalinya naik ke tempat saya. Pertama kali juga ngotot gitu. Tapi ada beberapa yang beliau pelajari gitu. Nah, seperti apa tanggapannya? Mungkin Anda udah dengar juga dari di bawah tadi kan kayak gitu. Iya bang. Saya baru aja bang, baru gabung aja. Iya. Jadi kalaunya kita berbicara dengan Bang Holong tadi gitu ya, apa yang diajarkan di dalam agama Islam, apa yang diajarkan di dalam Yesus gitu ya, apa yang telah dilakukan Yesus pada saat kita baca kitab Anda itu, kata Abang Holong, yang melakukan umat Islam semua gitu. Iya, tergantung aja dari pemikiran masing-masing bang. Menurut Abang, Yesus itu Tuhan? Kalau menurut ajaran saya ya Yesus Tuhan bang. Kenapa bang? Karena menurut abang itu gimana? Kalaunya saya kan ya memandang Yesus sebagai utusan gitu. Kalau Bang Holong kan juga utusan kayak gitu, utusan. Itu kan menurut abang. Itu Iya. Nah, menurut saya kan sebagai Tuhan saya. nah ini dasarnya Anda ngambil dari mana gitu? Dasarnya saya ketika saya omong dia adalah Tuhan saya, dia mengorbankan semuanya untuk saya, itu adalah Tuhan saya. Itu wajib saya junjung begitu. Sama kayak Bang Yusuf begitu. Bang Yusuf kan Tuhannya Bang Yusuf kan Muhammad begitu. Nah, siapa Tuhan saya? Bukan Muhammad, bukan. Kacau juga Bang ini. Tuhan saya namanya Allah Subhanahu wa taala. Kacau Bang, bukan kacau. Kenapa captionnya abang bilang iblis pahlawan penyaliban? Nanti kita bahas itu. Ya, Nanti kita bahas itu. jangan nanti sekarang bang. Kalau nanti itu kan beda lagi. Nanti itu itu berarti tunda waktunya begitu. Iya, masalahnya saya ingin melihat pandangan Anda terhadap Bang Holong gitu. Betul nggak yang dia katakan gitu? Bukan bahas, saya menaikkan Anda bukan bahas ini dulu, bukan gitu. Iya, tapi bagaimana tanggapan Anda terhadap Bang Holong dengan ceritanya tadi gitu loh? Oh, ceritanya itu saya kan belum sempat dengar ceritanya Mas tadi yang Bang Holong itu. Kalau bisa ya Bang tolong sampaikan cerita singkatnya aja, coba. Karena kebetulan saya baru gabung juga, baru pulang kerja Bang. Halo. Silakan Bang Holong. Itu dia mau tahu kenapa katanya. Maksudnya nanya yang mana nih bang? Semuanya pada bingung ini. Bukan bingung bang. Maksudnya nanya yang mana bang? Gitu ya. Kata Bang Holong, ya Yesus itu bukan Tuhan, Bang JR. Nah, tanggapan Anda kayak gimana? Kalau mau makan semangka juga boleh. Jadi kata Bang Holong, kata Bang Holong, Bang JR ya Yesus itu bukan Tuhan, padahal beliau masih Kristen, Protestan saat ini gitu. Oh gitu. Tapi beliau Kristen begitu. Kristen, Protestan masih. Berarti beliau belum memahami arti Kristen begitu, Bang. Lurusnya begitu. Oh, berarti menurut abang saya belum memahami artinya Kristen ya bang ya? Iya, itu kan sudah lari dari konteks arti dari Kristen itu berarti percaya sama Yesus, Bang. Saya gini loh bang, saya nyatakan, dan saya mengatakan
saya percaya akan ajaran Yesus. Iya. Ya, namun saya tidak mau mengatakan Yesus itu Tuhan atau Allah, karena yang jelas saya ketahui Allah Bapa di surga yaitu Tuhan. Ya. Nah, kalau kita katakan Yesus Tuhan, oke bang, ada orang juga senang lo belajar lo bang, tunjukkan saya datanya yang valid, yang betul-betul bisa saya pastiin Yesus itu Tuhan, tunjukin bang. Gimana, agak ribut sedikit soalnya saya di pinggir jalan bang, kurang dengar. Tunjukkan datanya di mana terdapat ayat di dalam kitab gitu bahwa Yesus itu menyatakan diri adalah Tuhan gitu. Oh gitu. Maksud Yusuf bilang tunjukkan dalil bahwa Yesus adalah Tuhan, begitu? Itu kata Bang Holong tadi. Saya hanya mengencangkannya aja gitu. Ini bang, logika saja. Kalau seorang Kristen tidak perlu tunjukkan dalilnya lagi. Ketika dia lahir, berarti diserahkan sama gereja bang. Berarti dia tahu Tuhannya siapa bang. Sama juga begitu dia lahir, dia tahu orang tuanya siapa. Begitu bang. Kalau dia memang lahir dari rahim seorang ibu, namanya ibunya siapa, nama ayahnya siapa. Berarti dia tahu siapa ayahnya, dia tahu ibunya siapa. Begitu bang. Karena dia bukan anak kecil lagi bang, yang harus didikte atau yang harus dipelajari A, mana B, mana C, mana D, mana E, mana F, begitu bang. Sama bang Yusuf. Iya bang. Gak mungkin lah siapanya bang Yusuf siapa Tuhannya, begitu. Pasti bang Yusuf tahu sendiri Iya bang. Ya. Tadi tadi aku mengatakan ketika kamu lahir, kamu itu dibaptis di gereja. Kamu dibaptis di gereja gitu kan? Iya bang. Nah, Iya. gitu loh. Cuma saya gimana ya cara ngomongnya? Karena saya pun kurang paham juga dengan bahasa Indonesia. Berarti bang Karena saya bukan. Kristen. Begini bang, berarti bang belum paham arti gereja bang. Berarti belum paham arti Kristen bang. Bang Kristen aja bingung. Gimana sih mau jadi anaknya Tuhan kalau anda aja masih bingung? Ya. Aku tadi bang ngomong dari awal ya, saya ngomong itu dengan baik-baik, dengan mengatakan saya suka belajar. Saya mengakui saya itu nggak tahu. Nggak tahu. Ya. Cuma yang saya pelajari dapat itu ada paling. Dengan secara kita berpikir secara logika, saya bisa misalnya menerangkan dikit demi sedikit gitu. Sedikit demi sedikit itu apa bang? Sedikit demi sedikit. Nah, contoh gini loh bang, yang saya pelajari ini saya kan selalu mengatakan gini loh. Yang saya pelajari ya, Ya. Yesus itu lahirnya dari Bunda Maria. Ya. Pertimbangan banyak. Ya. Ini kita berbicara tentang Tuhan bang, bukan tentang Tuhan ya, Tuhan. Nah, jangan nanti jalan pula Tuhan sama Tuhan itu berbeda bang. Karena kayak menurut saya Tuhan itu atau Allah itu sang pencipta, sang kuasa itu nggak kelihatan bang. Sedangkan Yesus bisa saya lihat bang, disalibkan, ditusuk. Nah, sekarang gini bang, pertanyaannya saya gampang aja bang. Percaya nggak Anda tuh yang disalib itu foto-foto itu atau yang kalender atau yang di pokoknya disalib lah, itu Yesus? Menurut Percaya ke Anda itu? Saya nggak percaya bang, karena belum ada yang saya dapat orang mengatakan itu berani bertanggung jawab, oh, itu Yesus. Oh gitu. Abang berani mengatakan itu Yesus? Saya sebagai mungkin saya lebih hadiah. Saya lebih hadiah dari kakak ya. Ketika melakukan satu tayangan ya. Contoh ini, contoh kecil lah. Saya kasih lihat abang semangka ya. Saya kasih lihat abang semangka. Ketika saya video semangka, berarti hasil dari video itu akan muncul seperti semangka. Betul tidak? Ya, betul tidak? Semangka yang muncul dari video itu. Ya betul. Ketika saya video ya. Begitu pula Tuhan Yesus ketika disalibkan, pasti pada saat itu pasti ada media yang video. Dan sampai saat pada zaman dulu ada media, sekarang,
dari video itu penyelipan dari pernah nonton film Tuhan Yesus apa tidak? Logikanya aja lah bang. Masa zaman dulu ada media bang? Logika dari mana bang? Sedangkan video aja itu kan sebuah fakta. Arti dari video kan fakta bang. Kristen bagaimana kami? Pertanyaan saya tadi bang, Ya, percayakah abang Yesus itu ya? Contoh yang disalib itu Yesus, itu foto-fotonya loh bang, fotonya saya tanya, fotonya. Beta dia ada punan di kawan yang dulu. Kenapa bang? Saya bilang gini, kenapa saya bertanya seperti itu? Karena kita kebanyakan gini kan, kita berdoa itu kasih kali di depan yang ada foto Yesus kita sujud depan dia. Padahal kita itu punya cerita 10 bang. Yang pertama, ya, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Yang kedua, jangan perbuat bagi patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Jangan menyembah yang berhala bang. Sedangkan itu patung, fotonya ada. Kita doa sujud depan dia. Kita anggap dia Yesus. Pertanyaan saya selalu ada di pikiran saya, betulkah ini Tuhan Yesus? Kalau dia kita akui sebagai Tuhan, inikah foto dia, inikah gambar dia, inikah wajah dia gitu loh. Jadi kita harus kembaran. Saya udah bertanya bang, jangan sama bang. Saya pendeta bisa tanya, nggak ada yang berani katakan itu adalah Yesus. Kayaknya anak luar itu ah. Lah, ngapain kita sujud depan dia bang? Kita berdoa. Itu contoh kita ke Taman Iman, di ruangan dikasih foto Yesus, Bunda Maria, kita doa sujud. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosaku, beri aku gini. Ini patung bang depan kita bang, patung. Itu berhala bang. Itu tunduk saya belajar bang, saya belajar bukan sok pintar enggak. ya itu semua kan saya nggak bisa ngomong lagi, tergantung dari abang aja. Kalau memang abang yakin. Kenapa gini bang? Yang selalu dikatakan orang Kristen sama saya gini loh bang. Jangan kamu lihat fotonya, jangan kamu lihat salibnya, ya. Jangan kamu lihat cara beribadahnya. Loh, apa yang saya lihat? Imani aja. Saya imani, saya tidak ketahui. Kan saya udah bodoh loh bang. Tapi kan iman tanpa perbuatan kan itu hakikatnya mati bang sebagai orang Kristen. Nah, ya justru karena itu bang. Ketika saya bang, ini ya besok saya berangkat bawa saya ini. Saya harus tahu bang kemana tujuan saya bang. Baru saya berani ini menjaga mobil ini dengan pakai PKS. Iya. Kalau saya nggak tahu tujuan saya, ngapain saya bang? Mending saya stop, entah ada besok jurang situ mati aku bang besok. Bang JR, coba tolong fokus gitu ya bang ya. Ya, sorry maaf bang. Saya lagi di pinggir jalan, agak ribut sih, berisik motornya. Jadi kan gini bang, saya juga ingin belajar. Bukan sok pintar juga sih bang. Cuma kan saya minta gini selalu, kalau saya masuk untuk tunjukin saya data, ajarin saya bahwa saya jalan benar. Tahu nggak bang? Tahu nggak orang saya? Mungkin mirip buat itu betul. Yang selalu melecehkan saya dalam itu teman saya satu iman sendiri. Ya. Nah, sekarang gini aja pertanyaannya, yang mana saya akui? Kasihlah temanmu, kasihlah musuhmu, seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. Ya toh? Ya. Ketika orang bodoh berhadapan dengan orang Kristen, saya nyatakan malah dibuang, bukan diajari. Tapi mungkin Ayo betul. Kelas 4 SD bang, saya udah merantau bang. di dalam rumah jadi terus Ya betul. Baca kitab pun nggak pernah mungkin. Gereja pun saya jarang. Karena saya orang Kristen bang. keluarga lusa Saya nih ingin belajar. ikut tulisan wih beta acara di sini wih bilang beta sampai ketemu itu Mungkin kalau saya dapat data bang, satu data ini bisa saya ini Tuhan ini saya pelajari. Ini bang isi TI, saya tanya. Ketika dia lihat dulu, aku naik pertama kali, karena dia menurut saya dia itu ini dikatakan ini sudah Tuhan. Saya tantang dia bang, tanya Ustaz nih, saya tantang. Aku ngomong hati-hati kalau saya bilang. Oh gitu ya. Tapi itu apa? Pelajari dulu bang. Itu dulu pertanyaan abang nih ya. Jawaban abang nih. Pelajari dulu. Tunggu saya. Oke. Lanjut bang.
Kenapa? Sekarang ini saya jujur, saya di gereja pun lain yang saya lihat. Ya, berbeda bang. Karena saya gini bang, saya sering banget itu ya ke gereja. Tapi saya sering juga ke masjid bang. Walaupun saya ikut-ikut teman, walaupun saya luar, ya, saya bisa bandingkan bang. Gereja ya, kami perkesal kan gitu. Nanti setiap teng kan, masuklah dari depan tuh nanti para sintuanya semua masuk pakai jubah. Ya, kami diam, tenang, semua tentram. Ya, masuk. Itu kalau masuk, tapi sebelum masuk enak bang. Tahu nggak abang arti bilut? Tempat ruangan ke para pendeta atau pengintua. Ngapain itu? Tempat apa tuh kan? Sebenarnya sebelum masuk gereja itu kan Ustaz, mereka tuh tanya diskusi lah dulu kan. Oh, iya. Nah, tapi enak loh kita dengar mereka. Wah, sambil rokok. Nggak ada yang saya lihat dari pandangan saya melihat pendeta yang menjadi atasin tua jadi panutan, nggak ada. Nah, itu menurut mereka megang kitab tapi gini lah ya, sosial ya. Nah, sekarang menurut abang mana yang benar bang? apa bang? Bang JR, kayaknya kejauhan suaranya. Halo, dengar ya? Iya, agak kencang dikit gitu. Tes, udah. Kedengaran sih, cuma kecil lah. Ya. Silakan ditanggapi apa yang dikatakan beliau tadi. Gimana itu? Ini coba ulang bang, soalnya tadi saya lagi perbaiki sama HP-nya ini bang. Oke, saya ulang ya. Ya. Tadi kan saya bilang kalau dikatain kenapa nggak pernah gereja, karena banyak orang bilang gitu. Kenapa nggak mau gereja lah katanya. Ya. Saya pergi gereja tuh bang bukan nambah iman saya bang, seringan gitu, malah nambahin dosa. Karena mata saya masih terbuka, masih bisa lihat bang. Yang kita bicarakan tentang iman bang, tentang iman. Nah, ketika itu yang sebelum masuk gereja, masuklah para sintua itu, ya kan? Masuk kok kan bilang itu bilik perhobatan, bilik kita. Kan kamar perhobatan. Mereka merokok bang dalam. Kan yang dibicarain duit bang. Padahal kita tuh yang kita tahu secara ajaran Yesus bertentangan dengan uang. Ya, bukan mereka katakan nanti ini jemaat kita ya kita arahkan untuk baik-baik, enggak. Kan laikan sih saya. Baru nanti bunyi teng. Mereka berbaris dari samping masuk ke depan. Baru kita lihat mereka tuh gagah betul kan, jubah apa segala macam. Saya pikir ini simbol atau gimana gitu loh. Singkat aja bang, Ya, sebelum ditanggapi Bang JR, gini ya, saya mau sapa Pak Jemi dulu, Pak Jemi Herianto. Selamat malam Pak. Singkat aja. Selamat malam Pak Jemi. Pak Jemi ini juga orang yang mau berpikir gitu. Dibuka dulu mic-nya Pak Jemi. Itu enggak kebuka itu mic-nya. Mute-nya. Kacamata terlalu besar bang. Ya, selamat malam semuanya. Bang. Iya. Bang JR sama Bang Holong. Ya, ini ada teman kita Bang Holong ini kan lawan diskusi saya yang juga lama gitu ya Pak Joni ya. Bang JR saya baru kenal hari ini juga nih. Beliau baru masuk ke tempat saya, Pak Jemi kan udah berapa kali gitu. Jadi ada perbedaan pendapat menurut Bang Holong yang melaksanakan apa yang diperintahkan Yesus itu adalah semua yang dilakukan oleh umat Islam yang melaksanakannya gitu. Apa yang dilakukan oleh Yesus, umat Islam semuanya katanya yang melakukan. Nah itu diskusi mereka yang berjalan saat ini gitu Pak Jemi. Iya. Saya udah perhatiin dari bawah. Apa sama Bang JR sering di Unirify ya? yang ban motornya hilang 2 itu ya Bang ya? Bener nggak Bang?
Ya, Kenalan dulu tuh dengan Bang Holong tuh. intinya kan kalau pendapat saya pribadi sih ya, kalau Bang Holong punya pemikiran seperti itu, ya mungkin ada benarnya juga sih. Boleh juga Bang Holong seperti itu. Abang kan punya istilahnya kan punya pemikiran gitu kan. Abang bisa lihat, abang bisa rasain. Kalau abang merasanya seperti itu ya boleh juga, terserah abang. Kadang-kadang kan orang Kristen gini loh Pak Ustadz. Orang Kristen itu enggak semuanya ada yang menuhankan Yesus. Ada banyak aliran loh dalam Kristen itu. Ada yang namanya Unitarian toh. Nah mungkin abang ini cocoknya di Unitarian gitu. Ataupun suatu saat nanti, abang tahu ya Unitarian ya? Bang Holong tahu Unitarian? Oh nggak apa. Unitarian itu aliran yang gini loh bang. Unitarian itu aliran yang apa namanya tidak menuhankan Yesus sebagai utusan, tapi dia Kristen gitu loh. Percis saya abang deh. Percis banget ya abang. Kalau saya pribadi mah Pak Ustadz terserah sama Bang Holong kan ya istilahnya kan. Dia kan yang punya pemikiran sendiri gitu kan, yang dia punya melihat sendiri apa yang terjadi. Tapi abang juga nggak bisa nyalahin soal keadaan pendeta-pendeta ya, memang namanya manusia ya bang ya, Bang Yusuf ya, namanya pendeta, namanya manusia kan banyak kesalahannya lah. Cobalah abang lihat-lihat, abang pelajari toh, apakah di Kristen ada yang bagus, apakah malah umat Islam yang lebih bagus, itu kan kembali ke Bang Holong. Gitu loh. Itu aja paling sementara ini, Pak Yusuf, Bang Yusuf. Iya. Nah gitu Bang Holong, mungkin ada tanggapan dari Bang JR juga. Kalau saya kan hanya menyediakan room nih, karena saya udah ketemu berapa kali dengan Pak Jenny dan Bang Holong gitu. Nah, udah. Cuma kan beliau ketergiurnya kayak gini. Dulu saya suruh coba baca kitabmu, kata saya gitu. Akhirnya beliau belajar gitu dan mau belajar gitu. Akhirnya apa? Kata Bang Holong, ya Yesus itu kan utusan. Ya kata beliau bukan Tuhan. Ya memang yang diajarkan di dalam kitabnya itu seperti apa beliau pelajari gitu. Makanya Bang JR naik, ya mungkin ada perbedaan pendapat bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau kita kan membaca secara tekstual bahwa Yesus itu utusan gitu. Silakan Bang Holong. Yang saya tahu gini loh, kan tetap saya lapis ya omongan saya ingin belajar, siapapun orang Kristen yang mengajar saya terima. Tapi kenapa ketika saya masuk room saya katakan Tuhan Yesus itu bukan Tuhan, melainkan utusan anak Allah Bapa, karena saya melihat datanya juga, tunjukin kan loh gitu ya. Iya benar, kita harus mengetahui arti dari Tuhan, bukan Tuhan ya, Tuhan Allah, Sang Kuasa, Sang Pencipta. Ada loh pasal 1 ya yang mengatakan, kalau kita buka kitab dalam Kejadian 1 udah jelas dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi Sang Kuasa ya, Sang Kuasa, Sang Pencipta itu Allah, bukan Yesus gitu loh. Nggak ada dikatakan itu pada mulanya Yesus menciptakan langit dan bumi, nggak ada. Pertanyaan saya dari situlah berasalnya, siapakah Yesus, siapakah Allah, siapakah Tuhan, gitu loh. Mungkin Bang JR mau tanggapin tuh. Oke. Coba. Saya mau, saya bang orangnya nggak susah diajarin bang, saya suka diajarin. Ya. Kalau menurut saya memang abang susah diajar begitu. Dalam arti konteks saya kan, sedangkan abang aja nggak percaya itu Yesus itu adalah Tuhan. Itu pertama. Sedangkan abang kan udah Kristen, berarti Kristen itu tahu siapa Tuhannya dan siapa yang dia sembah begitu bang. Oh, itu bang buat pertanyaannya sama saya. Kalau Kristen itu siapa yang disembah, gitu. Dan siapa Tuhannya begitu. Oh, yang saya ikuti ajaran Yesus. Yang tadi saya katakan, saya mempertanyakan Yesus itu Tuhan apa tidak. Apa? Yesus itu Tuhan apa tidak? Itu Loh, jangan gitu loh. Anggap aja tanya kembali pada diri Anda sendiri, Bang.
Kenapa saya bilang, kenapa Anda tanya kembali kepada diri Anda sendiri? Gini loh Bang. Ketika kita mengatakan tanya kepada diri Anda sendiri, menurut saya itu udah omongan goblok loh Bang. Dan karena pada dasarnya saya tadi berbicara, saya ingin belajar. Justru karena saya tidak tahu, apa saya tanya diri saya sendiri. Loh. Gitu loh. Saya tanya Anda, ketika Anda masuk di sekolah SD ya? Ya. 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 Ketika Anda masuk di SD, contoh kecilnya SD Impres, sekarang Anda ada di mana? Contohnya di Batam, SD Impres 1 Batam. Ya. Iya. Ketika Anda masuk di SD 1 Impres Batam, berarti Anda masuk di sekolah itu. Iya. Berarti Anda percaya bahwa itu adalah sekolah Anda begitu. Iya. Tidak mungkin Anda pergi ke SD 1 Mataram atau Ya, Bang. Ketika Anda mengatakan, ketika Anda jadi Kristen, kau harus tahu mana Tuhanmu. Dan sebenarnya kamu harus tahu siapa Tuhan, gitu kan? Saya tahu. Tapi menurut saya, ketika orang Kristen yang tidak mengetahui seperti saya ini mengakui Tuhan itu 6, nggak 1. Banyak banget Bang. Tuannya nama. Iya. Tuhan 6 gitu ya Bang ya, Bang Holong ya. Iya. Lanjut. Sama seperti pertanyaan Abang, ketika saya masuk SDM Pres Batam, gurunya banyak Bang. Saya nggak mau seperti itu. Saya harus punya Tuhan 1. nama sekolahnya, Bang. Nama sekolah itu berarti itu sekolah yang Abang harus tahu bahwa itu adalah tempatnya Abang, begitu. Iya, Kristen juga banyak Bang, nama kerjanya Bang. Bingung juga nanti kita Bang. Tapi tujuannya satu, Bang. Meskipun gurunya banyak. Sekolah itu, Bang. Namanya. Enggak Bang. Saya dulu Bang, walaupun saya kelas SD ya. Ketika saya kelas 3 dulu, saya tanya bapak saya Bang. Kamu mau jadi apa? Mau jadi brimob, jadi petani, pesawat gini Bang. Nah, itulah bodohnya Abang. Nah, itulah bodohnya Abang. Adik saya ditanyain mau jadi apa, jadi petani, sekarang dia jadi brimob Bang. Gimana yo? Makanya Ya jangan Bang, itu omongan Abang tadi, itu jangan momen seperti itu. Yang saya pertanyakan masalah agama Bang, masalah agama kita sendiri. Siapakah Tuhan kita? Siapakah Allah itu, Allah Bapa yang di surga, dan siapakah Yesus yang menurut saya itu anak Allah? Kenapa selalu kita sebut sebagai Tuhan? Ketika kalian contoh di luar saya menyebut dia sebagai Tuhan, terserah. Tapi menurut saya itu bukan. Bang, ini. Ketika saya kasih Abang 50.000 ya. Ketika saya kasih Abang 50.000. Abang pasti tahu nama saya atau pasti Abang kenal saya? Ya. Ya, kenal saya ya. Ya, ketika saya kasih 50.000 pasti Abang senang. Woi, dia baik. Dia kasih saya 50.000. Ternyata dia baik hati. Di saat saya susah dia bantu saya. Nah, ketika Abang tahu bahwa saya baik, berarti perbuatan baik itu berarti itu menghasilkan bahwa itu adalah apa? Aduh, udah lari dari pertanyaan saya Bang. Saya nyatakan ajaran Yesus itu baik semua loh Bang. Dan saya adalah Kristen sejati, pengikut ajaran Yesus. Yang saya pertanyakan, Yesus itu Tuhan kah apa tidak? Kalau ajaran dia Bang, saya nggak berani Bang ngatain dia ajaran Yesus nggak baik Bang. Baik. Bukan berarti Yesus itu baik jadi Tuhan loh Bang. Nanti saya bawakan lain pula cerita nanti Bang. Tahu nggak Bang? Di sini ada Margani per Bang, di sini baik banget Bang, bangun rumahku Bang. Tuhanku juga gitu. Udah lain cerita Bang nanti. Ketika melakukan perbuatan baik itu bukan berarti itu dia adalah Tuhan. Sama ketika Anda masuk Kristen, bahwa Anda percaya bahwa itu adalah iman saya, berarti Anda tahu siapa itu Tuhan Anda, begitu. Sekarang saya tanya Bang, gini aja Bang. Tadi Abang ngasih pertanyaan terus deh, aku yang tanya lu. Allah itu Tuhan Bang?
Apa? Allah itu apakah itu Tuhan, Tuhan, kata beliau? Allah itu Tuhan. Nah, Bapa itu Tuhan. Ya, betul. Yesus itu Tuhan. Betul juga. Kristus itu Tuhan. Iya. Roh Kudus itu Tuhan. Ya, kalau menurut agama Kristen itu adalah Berapa Tuhan abang? Iya berapa Tuhan Iya. abang? 6 dulu bang. Punya 6. Iya, 6 ya. 6 itu apa aja, Bang? Apa aja, Bang? Katain bang masalah agama ini oke. Walaupun aku nggak mempelajarinya, ya nggak pernah baca kitab gereja apa ya bang. Jadi saya bilang tadi, saya punya pendengaran bang, punya pemikiran. Bapak saya 27 tahun jadi prawi. Abang saya sing tua 3-3-nya. Tulang saya 8 orang jadi pendeta karismatik. Enggak bang, itu saya bingungnya. Bapak, Putra, Anak dan Roh Kudus katanya Tuhan. Jadi siapa bapaknya, siapa anaknya, siapa rohnya? Semua Tuhan. Itu saya buat bingung. Tapi ketika saya mengatakan, ya, kan di sini saya pernah mendengar. Contoh, asyhadu an la ilaha illallah, ya Tuhan Allah. Itu kan bahannya bahasa bang, bahasa Arab. Ya, cuma satu Allah mereka. Enak dengar, oh mereka Allah mereka itu cuma satu Tuhannya, yaitu Allah gitu, enak. Kita bingung, Roh Kudus Tuhan, Kristus Tuhan, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Bentar lagi entah siapa lagi Tuhan kita buat. Nah, nanti kita lihat kalau kita pergi kita lihat tahu Emangnya Tuhan buatan gitu Bang Olong? Enggak, aku Bang Yusuf, aku mau komen dulu nih. Silakan Pak Jemi. Bang Olong, aku mau nanya, yang namanya Kristus kok bisa Tuhan sih, Bang? Bang Olong, Ayah, aku nggak tahu yang juga namanya sih. Kristus bisa Ya, aku Tuhan. nggak tahu juga. Apa aja 6? Nggak tahu loh bang. Maksud aku 6 apa aja nih? Bapak, terus Bapa, Yesus, juga Allah, Bapak sama Allah kan sama, Bang. Roh Bapak Kudus. sama Allah sama. Bapak Allah, Roh Kudus, terus Tapi yang sering diomongin itu bang, disingkat-singkat bang. Makanya saya pun jadi bodoh. ya kagak, maksudnya banyak banget 6. Maksud aku kalau namanya sebentar aku potong dulu ya, Bang. Yang namanya Allah sama Bapak itu ya sama oknumnya. Yang namanya Yesus sama Kristus ya sama. Gitu loh, Bang. Kok menjadi banyak banget? Kalau Abang bilang 3 ya oke lah, 3 dianggapnya gitu kan, kalau hitung-hitung matematika. Tapi 6 banyak banget ini 6. Dari mana aliran baru lagi ini muncul? Bingung saya, aduh. Lagi nggak bang? Ada yang baru bang. Uji itu ya, yang sering bahas-bahas apa itu Tritunggal itu ya, ke umumnya Siapa? Nah, di situ ya, ELS tanda pelangi gitu, entah apa itu kan tandanya. Di ke situ, itu mereka bahas Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus. Siapa bapaknya, siapa putranya, siapa Roh Kudusnya. Putranya. Aku kesini ya, 3 tuh. Nah kan, sampai dibuat gini bang, tunjukin sama saya, tunjukin situ, tunjukin. Ya, kayak Pak Bom lah, kayak Pak Bom atau yang lain gitu kan. Ini di garis bawah, ini Putra, ini Roh Kudus. Ketika kita mau menyampaikan ini, harus melalui Roh Kudus ke Bapa, baru ke Tuhannya. Loh, capek betul lah kita tunjuk. Abang pusing ya. Bukan cuma pusing bang, jujur aja. Dalam 2 bulan ini aku memang asli bengok gak ada pun dengan apa logat Iya. Bang Yusuf sampai ketawa bareng-bareng dia. Malah yang keren abang dari 3. Oh, Pak Jemi, Bang Holong ini waktu datang pertama kali sama saya garah yang dia. Emosian, masuk. Emosi. Katanya kalau mau tahu tentang Kristen, ya masuklah Kristen. Saya tanyakan sama beliau. Kata beliau, Kak, tahu nggak isi lemari saya? Enggak, kata saya. Enggak tahu. Kalau kamu ingin tahu isi lemari saya, maka kamu masuk dulu ke lemari saya. Kata beliau kayak gitu sama saya dulu. Habis itu saya jawab,
Mana perintah dari Yesus? Jadilah Kristen. Itu beliau kenanya di situ mulai mau belajar gitu. Malah tapi Bang Yusuf belajar bukan cuma 3, diajarin 3 jadi 6 sekarang. Bingung juga saya. Jadi 6 biji. Saya dengar ya, ada juga nih. Kalau kita ikuti narasi-narasi mereka sesuai dengan tertulis, benar juga. Kok jadi polisi, kok jadi Tuhan gitu loh. Ya, contoh, saya naik turun ini, saya naik turun ini Yusuf ini, yang kedua, di situ pada waktu itu saya ingat temanya ya, Yesus itu apa ya, ada punya dosen gitu loh, udah punya sekolah, itu ada dosennya gitu kan. Saya tanyakan sejak kapan zaman dulu ada sekolah, kok bingung juga nih anaknya gitu. Loh, itu kan diambil dari apa? Kemarin itu dari pendeta Esra Zoru kan? Makanya aneh gitu loh. Iya, SPSORU. Ketika Yusuf menunjukkan satu data yang valid, menunjukkan bukti, saya buka bang, udah saya turun cepat, saya isi. Kalau saya cepat turun, oke lah bang, saya nanya itu. Saya buka nyata betul, ya aku nggak bisa ngomong apa-apa loh. Teman aku satu yang ngomongin. Ya kan artinya kan saya menunjukkan data itu valid gitu loh bang, nggak dusta gitu. Ya itu, jadi makanya saya bilang, ya kebanyakan kita tuh belajar itu ya pakai pemikiran lah, jangan pakai emosi karena gini, apalagi sekarang ini saya lihat kebanyakan emosi loh, bahwa apa yang nggak tertulis di kitab pun sampai dinyata-nyatain gitu loh, seperti di TV itu kan. Sekarang kita cerita logika aja. Kalau kita bandingin RK sama Edis TV, jauh lebih unggul RK menurut saya menguasai Alkitab dibandingkan Edis. Ya, Edis itu saya kalau secara penglihatan saya, dia itu lebih bisanya ke Al-Quran. Lah, pertanyaan dalam pemikiran saya, dia memikirkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran kok lebih bisa daripada Alkitab, sedangkan dia Kristen. Apologet Kristen pula dia tuh, penentang Islam. Ya, berarti mulutnya lain, yang keluar hatinya kemana? Menurut saya, dia itu. Aku bang mempelajari mobil saat ini karena ini adalah hasil saya bang. Ya, berarti saya pelajarin terus. Jadi saya nggak tumbang nggak jatuh. Saya pelajarin terus. Jadi saya nggak tumbang nggak jatuh. Masa dia mempelajari agama Muslim lebih bisa daripada Kristen? Berarti dia itu sebenarnya mulutnya melawan Islam, memasukkan Islam. Itu menurut saya. Kan mungkin tujuannya kalau Edis TV bang, mungkin tujuannya beda kali dia belajar Quran kan, mungkin tujuannya buat apa gitu. Bang Yusuf lebih apalah, itu kan temannya Bang Yusuf, tujuannya buat apa gitu, itu kan temannya Bang Yusuf. Kalau kita kan orang awam tuh. Bang Holong, suara Bang Holong itu hilang. Halo. Nah ya. Ada musik tuh bang. Musik dari mana? Dari Bang JR tuh musik. Ketika seperti abang bilang tadi, halo, dengar nggak? Ada. Bagus. Aduh, Bang JR saya mute dulu ya. Nah, udah. Nah, ketika tadi abang bilang mengatakan Edis TV itu ada tujuannya, saya nggak berani ngomong gitu. Karena apa? Dia itu apologet Kristen yang sekarang lagi berkoar-koar, yang diakui banyak umat Kristen loh bang. Iya, tapi kan nggak pernah ngebahas kitab. Ya, Iya. nggak pernah ngebahas kitabnya sendiri kan. Kan dia punya tujuan. Iya, kalau dia itu jelas contoh nggak baik dia tuh bang. Iya, nah sekarang abang katanya mau memperdalam. Kalau abang mau memperdalam Kristennya abang, ya larinya jangan ke Edis TV, abang cari yang lain. Gitu, atau abang mau belajar, misalkan belajar mengenai Islam, abang juga mesti carinya ke model Bang Yusuf, Bang Abiansa, yang bagus-bagus. Karena kan nggak semua apologi itu bagus-bagus, bang. Tergantung individu orang gitu. Gini loh bang. Iya, gimana? Contoh ya, yang sering banget aku dengar tuh ya,
dia omongin mereka tuh nggak ada sama sekali tertulis di kitab loh bang. Itu aku jijiknya. Ketika saya naik nanti membantah mereka, kita kalau ngomong tuh yang jujur-jujur aja lah. Kalau isi Alkitab itu apa itu yang kita omongi. Langsung dibilang aku Kristen bodoh, kalau nggak betul aku Kristen, dibuang, diturunkan. Itu kan hak mereka, tinggal udah turun. Ya, kasar jadi mereka nggak ini ya, nggak perhatian ya. Nah, yang menurut saya, sedangkan saya Kristen bodoh, nggak tahu, ingin belajar, begituin. Ketika saya menantang, oh itu nggak gitu, jangan kita kalau mau apa itu yang benar-benar aja, langsung buang. Kristen bodoh nyamar tuh gini-gini, loh. Dituduh, sering dituduh gitu abang ya, sering Iya. dituduh gunungnya, ya betul. Nah, Pasti. sekarang mau DM berapa ratus banyak pun sekarang sama saya nggak peduli saya. Dulu saya dibilang jangan on cam kau katanya Ripan, nanti kau ini nggak peduli saya. Itu ban kereta saya dengan sampai copot kedua pun nggak peduli saya. Iya katanya 2. Aku pernah dengar di Joni Riva, aku di bawah waktu itu dengerin abang. Ya. Kalau memang mereka itu anggap saya, mereka itu mengikuti ajaran Yesus, kasihilah musuhmu. Udah, aku nggak musuh mereka, teman mereka tapi bodoh. Atau mereka ngasih aku ajar, oh ini teman kita udah salah, yuk kita ajarin yuk, kan enak. Harusnya seperti itu ya kepengennya ya. Lebih perhatian ngajarin kita. Ayo mana tunjuklah, mana Kristen yang berani ngungkap sekarang, naiklah, gak apa-apa. Ya bang, cari aja channel-channel lain bang. Cari channel-channel lain atau orang lain. Yang aku kagum-kagumi bang, orang yang aku kagumi dulu Kristen, apalagi Kristen tuh Bang Epeling. Pintar ngomong, main-main di omong. Aku banyak cara berbicara itu dari dia. Bang siapa? Itu Bang Liping tuh. Living Smile, yang suka ada ayam di ternak ayam yang kuek gitu. Iya. Naik saya bang, belum ada 1 menit. Tantang Kristen bodoh. Gini kau itu ini, campak kan. Mikana gitu juga aku. Kau itu gini ke mereka kau itu campak kan buang. Pas saya yang rendah loh ngomongnya. Saya pengen belajar loh kak, ajaran saya kak. Apa gitu ajaran Yesus? Yesus mana tuh? Kalau ada gitu Yesus ngajarin, itu Yesus bodat semago. Iyalah, nggak seharusnya seperti itulah. Karena kan ramah gitu. Ajaran Yesus itu ajaran yang benar, ajaran yang betul, mengasihi. Ketika teman kita tidak ada, kalau ada sama kita beri. Betul. Itu ajaran Yesus. Berarti teman kita bodoh kita ajarin dan mereka bisa. Betul. Bukan malah dicampakkan. Betul. Jadi jangan kita bilang oh gini. Oh salah. Karena apa? Menurut saya, Apa coba? tahu nggak bang? Pernah nggak lihat aku mau YouTube dia, mau Facebook dia, ya, bahkan TikTok dia saya suka lihat tuh bang. Kenapa? Ketika di video Yesus itu Tuhan, gini. Ketika saya naik bang, lihat bang, videonya itu bang. Dia mengatakan Yesus tidak Tuhan juga bang. Mana yang benar mohon dia? Maksudnya abang ini apa? Kejelekannya Edis apa? Pembohong. Bohong apa? Coba apa yang dia bohong? Coba. Dengar bang ya. Lihat PT Edis TV sebelum seminggu lalu lah ya. Lihat semua ya. Apa yang Dia mengatakan Yesus itu Tuhan loh bang. Coba lihat semua itu. menurut Anda sebagai Kristen apa? Yesus itu Dengar dulu. Tadi kan bela-bela Edis. Dengar dulu. ya. Saya naik sendiri bang. Saya sendiri naik. Orangnya bang. Tolong tulus. Dia mengatakan sama saya itu Yesus itu bukan Tuhan. Ayo mana? Ayo. Mana yang mau dipegang omongan dia? Jadi maksudnya omongannya itu Pelin-pelan gitu, pelin-pelan Pak Jemi. Pelin-pelan Bang JR, maksudnya Bang Om itu seperti itu. Tidak semua dari itu perkataan Yesus. Berarti bisa kita gitu ya. Kalau omongan tuh kalau udah salah dikit nggak semua. Kalau udah salah nggak semua. Nanti mereka gini loh bang. Kamu bilang bohong. Yang kita takuti, ini omongan mereka sama.
omongan mereka yang di samping kita bang jadi betul ya. Ketika ia di sini mengatakan Islam bisa diajarin bohong, bisa berbohong dalam 3 hal. Nah, sekarang bahasanya datang untuk kita, coba kita tonton PT semua. Terus nanti bisa berbohong bang. Jadi betul omong seperti bisa berbohong, yang penting meramatin diri bang. Ini bang, ketika seseorang mengajarkan sesuatu yang fakta atau itu benar, kenapa Anda harus bilang bohong? Itu yang harus Anda pikirkan. Aduh Tuhan, dengan Bang JR rupanya nggak ngerti ini Bang JR ini Bang Holong. Bang JR kayak gini ya, saya mungkin perjelas sedikit. Edis itu dia di satu sisi ngomong Yesus itu Tuhan, Ya. oke? Pas ketika Bang Holong naik, Edis TV mengatakan Yesus itu bukan Tuhan kepada beliau. Ada videonya enggak? tanya langsung disebabkan bisa naik bang. Gak bisa begitu bang. Gini bang, kalau memang Edis keberatan, kata dia nggak betul. Kalau nggak salah ya kemarin itu 18 kayak gini lah, 18,2 kemarin nonton dia. Ya, banyak saksinya bang, lihat di bawah tuh. Tapi banyak yang ngaku. Udah. Sekarang saya itu ngomong gini bang, masuk upload apa ini? Yang seperti ini bang. Yang kita ungkapkan atau sesuatu yang kita omong itu harus ada bukti supaya orang itu bisa begitu bang. Bang, tidak Kasih lihat aja bang, kasih lihat aja bang, kasih lihat. Enggak mungkin juga, kemungkinan itu ada yang rekam kah atau dicari dulu rekamannya. Nggak mungkin juga Bang Holongnya waktu naik langsung rekam itu double suaranya, nggak bisa, nggak mungkin beliau rekam gitu. Iya sih. Kalau menurut logikanya saya, seorang Edis itu nggak mungkin dia membolak-balikan Tuhan itu seperti apa. Menurut logikanya saya nggak mungkin bang. Seorang Bang JR baru tahu sama Edis, saya Bang ya udah 5 tahun lebih kenal Edis itu. Saya tahu watak Edis itu kayak gimana gitu. tergantung dari pidato atau dari percakapannya bang. Tergantung dari kata-katanya juga. Kalau untuk membolak-balikan Tuhan itu nggak mungkin. Itu nggak mustahil. Nggak mungkin terjadi. Jadi gini loh bang. Kalau abang nggak percaya dengan omongan saya bang ya, coba naik ke Edis TV, tanyakin. Ya dulu kau pernah ngungkap ini sama Holong gitu. Holong nggak tulus bilang. Saya panggil naikin nggak ada 2 menit bang. Karena saya bilang, Horas, assalamualaikum, aku bilang. Ya. Padahal saya jujur gini loh bang. Waktu saya naik itu kemarin cuma bilang ini, bang, diskusi dengan baik lah bang, datanglah ke Indonesia, tunjukin bahwa itu benar bang, tunjukin bahwa itu Kristen itu nggak takut bang. Ya, nggak ada namanya kita, karena kita harus siap, kita kalau Injil ke seluruh dunia. Tapi dengan benar bang, jangan bohong, jangan menambah data, jangan menambah orang-orangi. Apa yang tertulis itulah kita katakan. Itu. Jadi kok ini ya, sampai dia nunggu, aku mau bangun apa loget bulan 12 ini, tunjukin nomor rekening. Tahu nggak kalau bangun mobilnya itu beli apa bang? Pernah nggak kamu tonton? Itu nggak main video-video main-mainan bang. Nyata dia. Pada saat abang bercakap sama Edis itu bang jawab, abang ngomong apa sama Edis? Aku nanya bang gini pertama. Aku mau nanya dulu tuh, Yesus itu Tuhan apa enggak? Ditolongin bang. Yesus enggak Tuhan. Bang JR, saya mau tunjukin satu video boleh nggak? Boleh. Nih, Bang Holong izin bentar ya. Tidak pernah sama sekali nih. Nih, Bang. Yohanes 10 atau kembali Bunyinya bagaimana? aku dan Bapa adalah satu. Oh, itu sama sekali nggak ada kaitannya apa sih? Bahkan di situ kalau antum baca sampai Ini langsung aja ya. ayat terakhir, Ya kan? Jadi tidak
tidak usah menjelaskan panjang lebar, tinggal jawab aja, kamu meyakini Yesus itu Tuhan atau tidak, begitu. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Kamu tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan? Tidak percaya. Iya. Oh, berarti Yesus itu kamu bukan Tuhan? Bukan. Benar? Iya. Oh, jadi Yesus itu bukan Tuhan. Ya, karena Bible sendiri tidak pernah mengatakan demikian. Oh, ya. Baik, stop. Ini kalau Abang JR mau versi panjangnya, cari di channel Yonatan Nandar, Bang, namanya ya. Yonatan Nandar nih, Yonatan Nandar. Disbangga sebagai Unitarian. Ini tanpa dipotong 19 menit. Gitu. Udah ada percaya bang? Oke. Lanjut silakan gitu. Berarti Bang Yusuf, Edis dulu Unitarian, berarti Edis TV itu? Dulu dia nggak ngakui Yesus itu Tuhan, karena di Bible katanya nggak mengatakan Yesus itu Tuhan. Ya berarti Unitarian dia memang. Unitarian, berarti mirip dengan Bang Holong ya? Mirip dengan Bang Holong ya? Maksudnya Bang Holong itu kalau saya dengerin dari perkataan Bang Holong nih ya, maaf ya, Bang Holong seperti Unitarian gitu loh. Entah apalah Unitarian yang Anda bilang aku ngerti ya. Tapi Ya maksudnya kalau ini Bang JR mau percaya dengan omongan Edis TV, jangan percaya kau Yesus itu Tuhan. Baru percaya kau sama Edis TV. Kan nanti takutnya kata Bang JR, oh itu editan atau potongan atau bukan edis kan kayak gitu. Saya tunjukin yang aslinya aja kan kayak gitu langsung. Durasinya 19 menit gitu. Jadi Bang, saya kemarin itu juga ada diskusinya dengan Edis. Dia naik ke tempat saya, langsung saya pertanyakan. Beda pula jawaban dia. Mau kayak gimana? Kan dia bilang di situ Yesus bukan Tuhan. Ya. Di video itu naik ke tempat saya, dia bilang Yesus Tuhan. Pelin-pelan seperti yang dikatakan Bang Holong. Tahu Gitu. Mana tahu ya, ada yang nonton sekarang ini bisa naik ke Edis TV, tolong sampaikan omongan saya. Yang pertama kali dia tuh jangan ngomong itu bolak-balik, kadang Yesus Tuhan, kadang enggak Tuhan. Ya, membuat ajaran enggak benar deh tuh. Yang kedua, omongan dia itu ada saya lihat di video, harus berani seperti Yesus. Memang betul. Ketika mengikuti Yesus, kita tuh bagaikan domba tengah-tengah serigala. Ayo datang diskusi ke Indonesia, ada banyak yang datang. Tunjukin bahwa dia itu berani mengikut Yesus. Mati-mati pun mau, seperti Nabi Jeremia, ya kan? Jeremia banyak seperti gitu ya. Tunjukin, saya berani. Memang kalau ada saya lihat ajaran Islam yang salah, saya nyatakan, kau Islam salah kau. Mau saya penjara nggak apa-apa. Jadi kesimpulannya Bang Holong ini berarti tidak percaya bahwa itu Yesus Tuhan, begitu? Ya, Yakin? Oke. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Itu aja yang aku tanya, Bang. Udah aku tahu. Jangan dikatakan aku dan bapakku sama-sama. Memang sama. Seorang anak dan bapak dia sama, tapi hak kekuasaan itu berbeda. Maksudnya? Bah, sekarang gini Bang, Anda punya ayah nggak? Punya. Anda itu anak ayah bapak kamu itu anak bapak kamu kan? Kenapa? Kamu itu anak bapak kamu kan? Ya. Ya. Sekarang mau saya tanyakan, yang paling tinggi derajat antara kalian berdua siapa? Ya bapak lah itu sebagai manusia biasa. Ya udah sama. Inilah anak yang kukasihi. Ya, Beda. ketika lagi Bedakan manusia biasa sama Tuhan pencipta Anda. Oh, oke, aku terima Mona Bang. Memang Yesus Emang Yesus manusia atau enggak? Bapak Anda sama pencipta Anda itu logika. Sekarang iya, oke, aku terima Bang. Sekarang aku mau belajar juga. Cuma pertanyaan saya Bang, Yesus manusia apa enggak? Apa? Yesus manusia apa enggak?
Ya manusia lah, kan dia datang seperti wujud dengan manusia. Beda ke manusia. Tadi ku kira tuh Yesus itu jadi hantu. Kan itu ada dalam Bible. Aku akan datang seperti wujud dengan manusia. Nah, ketika Yesus datang ke dunia ini bagi manusia kan bang? Kan sudah ada dalam Bible. Aku akan datang berwujud seperti manusia. Ngerti nggak arti manusia? Iya, manusia seperti kita ini bang, seperti kita nih, punya tangan ya, punya kuping, punya Apakah dia bibir. datang? Katanya bang, apakah dia datang di dunia atas hubungan intim dari Sekarang manusia? gini, Bang. Menurut kamu Allah atau Tuhan itu kelihatan nggak? Kalau menurut abang gimana sebagai orang Kristen? Saya tanya. Enggak. Yang namanya sang pencipta nggak bisa kelihatan bang. Menurut anda? Karena gini, ketika kita ke orang Kristen, jadi Kristen, aku percaya kepada Allah Bapa sang Logikanya pencipta. saya, yang kelihatan aja Anda tidak percaya, apalagi yang tidak kelihatan. Itulah Loh. botolnya Anda. Bukan saya nggak percaya, gini loh bang. Lah, botol lah. Anda sebagai Kristen aja nggak percaya bahwa itu Yesus adalah Tuhan Anda. Itulah botolnya Tidak Anda. bang. Saya percaya ajaran Yesus itu benar dan saya akan ikutin. Aku akan Saya datang percaya bahwa Yesus itu seperti manusia. pencuri. Itu berarti Anda tidak tahu bahwa dia datang itu seperti apa. Dalam Bible itu ada, Bang. Ya, Bang, saya bilang, beda-beda paham sih. ketika abang jadi Kristen, Anda itu mengucapkan, kalau orang Islam bilang itu apa ya? Syahadat ya, syahadat. Nah, syahadatnya, aku percaya kepada Allah Bapa, Sang Pencipta, dan enggak ada apa ya? Yesus putranya yang tunggal. Yesus putranya yang tunggal. Tadi garis di atas tuh aku percaya kepada Allah Bapa, Sang Pencipta, dan Yesus putranya yang tunggal. Itu kalau orang jadi Kristen benar, dia orang Kristen itu harus bisa ngucapin itu bang. Sebentar. Lanjut. Kalau doa Poinnya kayak gimana? Inti poinnya gitu. lah, itu kan udah jelas loh bang. Allah Bapa, Putra, ya Allah Bapa itu Tuhan bang, yang nggak bisa kelihatan wujudnya, kita nggak tahu. Yesus kelihatan lahir dari Bunda Maria. Manusia seperti abang Jer tadi bilang, dia wujudnya seperti memang manusia. Nah. Ada lagi ya, yang sering aku dengarnya, kebohongan dari kita ini ada nih, ya apologet ini. Yesus mati, disalibkan, udah dikuburkan di mana? Masuk gua. Satu, yang kedua, bangkit pada hari yang ketiga. Dibangkitkan, tulis di kitab itu dibangkitkan, bukan bangkit. Yang membangkitkan itu Allah Bapa dia. Iya betul, emang tulisannya seperti itu bang. Betul. Iya, kenapa? Tulisannya seperti itu. Tulisannya. Tapi kalau Edis ngomong dan bangkit pada hari yang ketiga, siapa yang bangkit? Tapi dibangkitkan oleh Allah, dia tertulis itu di kitab tuh. Iya. Kitab itu. Iya, tapi tertulis juga aku menyerahkan nyawaku dan akan berhak mengambilnya kembali. Punya kuasa juga bang. Jadi kalau baca Bible itu harus abang mengerti, kalau baca Bible itu banyak deh ayat yang abang jangan ngambil dari ini yang gua suka gitu. Sama aja di kitab suci manapun nggak bisa, mesti semua gitu loh bang. Iya, Bang. Ketika kita mempelajari kitab, menurut saya bang, ini tadi saya sebenarnya nggak mengeluarin loh bang, karena saya menjaga. Saya walaupun saya agak apa ngomong ini bang, sebenarnya saya banyak jaga nih bang, jaga batasan ini. Nggak apa-apa. Ngomong aja bebas kok. No problem. Bebas ini lah bang, bebas kita dalam berbicara itu bang, ada batasan lah bang. Karena yang saya lawan sekarang ini bukan yang di samping saya, yang pada diri saya sendiri saya lawan. Jadi tolong paham lah. Oke. Ketika saya mengungkapkan itu, berbahaya bang.
Kalau kita baca Alkitab seperti ini, gini-gini, lanjuti semua, nah, berbahaya bang. Tadi aturan abang udah ngerti. Terus saya bilang, tulang saya 8 pendeta, bapak saya perhamil 27 tahun, abang saya simpel semua, kami satu rumah. Nah, abang udah paham itulah. Jadi bukan saya berarti ngatain bodoh jadi bodoh. Ini saya yang datang kemari seperti ini mengatakan agama Kristen itu menyatakan yang tertulis dan yang sebenar-benarnya dalam Alkitab. Iya, berarti intinya abang mah sedang berjuang dengan batin dan pikiran abang kan, Iya, sedang dalam pencarian kan. iya. Nah, kalau kita harusnya niru loh ke umat Islam loh. Umat Islam apa nyari kayak gitu, solusinya apa? Carilah guru yang baik. Benar nggak, Bang Ucup, Bang Yusuf? Ya, kalau di tempat kita pastilah Pak, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada yang ahli di bidangnya. Nah, kan gitu. Contoh. Gitu. Contoh kayak apa itu kakak Mil ya mengatakan kalau mereka itu beribadah ya ajan mereka tuh ribut. Aduh Tuhan, jujur aja siapa yang ribut? Ya ajan Muslim itu berapa menit lah? Allahu Akbar, hah? Berapa menit itu bang? Sama, saya juga pemikiran. Saya juga pernah naik ke Komal gara-gara ribut soal ajan. Orang ribut, saya ngadamein, mengerti. Ya. Kalau saya kan udah hafal. Gimana ya? Kan gini loh bang, gini. Sebentar, segini biar abang tahu dulu. Abang kalau ngobrol sama saya, seperti abang ngobrol dengan Bang JR di sebelah, abang mesti ngebedain. Saya Kristen, Bang JR juga Kristen. Tapi sifat kami, individu kami berbeda, ajaran kami pun berbeda, dan terutama watak kami juga berbeda, gitu. Nah itu di situ. Satu kebohongan gitu. besar bang dalam gereja bang. Ya, Ini ya, Pak. ini terakhir ngomong ya. Ya. Aku buka dikit. Jangan diulang-ulang lagi di saya. Siapa mau Ya, nonton ya. kita jangan diulang-ulang nih. Ya kenapa bang? Ketika katanya perjamuan Roh Kudus masuk Roh Kudus lah. Perjamuan apa? Roh Kudus. Ya, Perjamuan malam Roh Kudus. terakhir. Perjamuan malam Perjamuan terakhir Roh maksudnya. Perjamuan Roh Perjamuan Kudus. Roh Kudus. Oh iya, lanjut. nah, contoh aku orang Batak bang, ya. Oh, dalam Yesus kita bersaudara. Mulai terakhir. Oh, putas bantis nggak tahu apa yang dibilang bang. Katanya itu Bahasa roh. Iya. Saya juga nggak percaya sih. Cuman mereka mau seperti itu mau gimana? Ini enggak loh, Pribadi ini belum logikanya bang gini bang. Saya itu pernah ya sampai tercampak bangku di samping saya bang. Saat bangku plastik itu poli yang bacanya poli. Iya. Karena merah tercampak itu bang. Udah siap gereja pulang. Yang diomongnya apa bang? Orang sana. Tadi baru masuk Roh Kudus. Udah ngomong kotor. Yang diomongnya orang sana. Itu permainan semua. Itu hanya menenang. Bisa dilihat orang seperti percaya seperti gitu. Allah bohong semua. Kalau penyembuhan itu Bang Halang, Penyembuhan itu gini loh, menurut saya. Cuman saya nggak bisa apa ya. Contohnya seperti Bang Pastor siapa tuh? Simon, apa itu kan? Kalau menurut saya entah dari mana lah. Mungkin entah mereka mendapat kuasa dari Tuhan gitu kan. Mereka bisa menyembuhkan gitu banyak orang. Gitu loh. Cuman kalau laki-laki kampung-kampung ini seperti kami ini datang kampung kemarin ya dari gereja, cuma kayak sebut gerejanya ya, pokoknya aliran lah ya, nyanyi, wah kuasa Tuhan datang pada malam hari ini, gini, wah macam-macam itu, sampai ada orang kesurupan didoain, dikasih air, bang, orang tuli bang, marga nipar bang, marga Gian, telinganya tuli. Waktu didoain itu bang bisa mendengar bang, serius jujur. Ketika itu mereka pulang perempuan itu sama berapa cowok itu kemarin naik mobil putih, tuli lagi bang. balik gitu ya. Iya. Tahu nggak yang bisa buat seperti itu siapa? Bisa siapa bisa buat kayak gitu? Siapa bang? Yang nggak bisa diri gini bang, udah gini bisa diri gini, dibuatnya jalan. Ada bang, dia itu seorang artis juga bang. Jangan salah. Ayo, kuasa Tuhan kah itu? Yang benar aja dong. Soal kuasa Tuhan ya. Kalau kuasa Tuhan kan kadang-kadang memang ada
ada orang-orang tertentu yang diberi karunia loh. Ya. Saya pernah lihat. Bukan dari agama Kristen aja loh, dari Muslim ada, dari Buddha ada. Memang ada orang-orang tertentu loh. Saya pernah lihat sendiri. Kepala saya Kan sendiri. saya kan ada mata loh bang. Iya. Contoh bang Simon, bang Simon pastor tuh. Kalau menurut saya itu ada kuasa Tuhan sama dia bang. Karena apa? Oh gitu. Orang di kampung kami 3 orang udah sembuh bang. Pulang dari situ bang. Masih sama dia, ya. Iya, yang lumpuh. Hasil sembuh sekarang bang. Tapi kebanyakan lah sekarang ini, biar saya pendeta obat bisa buat gini ya. Cocok buat perjamuan Roh Kudus apa tuh penyembuhan. Hari ini malam ini datanglah kuasa Tuhan, bapaknya. Bapaknya kenapa? Mana ada itu bang? Asal mau Ya, ngomong kalau di Islam bang, yang kayak gitu namanya kesurupan bang. itu maka saya bilang itu nggak masuk Roh Kudus. Kalau nggak masuk Roh Iya. Roh pocong, makan lompat gini dia ada dulu katanya. Kalau di Islam itu kesurupan namanya. Bang Yusuf sekali komen langsung biar. Enggak, kita gini aja. Kita sehat-sehat aja loh. Yesus mengatakan ya dalam kitab, masuklah ke kamarmu, tutuplah, sujudlah, berdoa padaku. Bukan disuruh lompat-lompat bang. Kita secara logikanya bang. Aku datang ke bapak aku ya, bapak, aku pinjam duitmu pak, 100.000 pak, untuk makan kamu beli beras. Mungkin dikasih bang. Oh ini nakku. Kita sopan enak. Oh bapak, minta duit 100, aku mau makan. Kita tampelin kita bang. Kan semua aliran kan Kristen tuh banyak banget alirannya bang Hong. Kan nggak semua lompat-lompat. Nggak semua lompat-lompat. Ada yang malah kadem ayem. Makanya saya bilang tadi sama Abang JR, kita yang sering buat lari dari kitab, makanya kita selalu salah. Bukan ajaran kitab yang salah, tapi kita yang menyalahkan membuat salah ajaran dari kitab. Orangnya ya. Iya. Orangnya ya. Alkitab itu benar. Betul abang, betul. Orang-orangnya lah. Ya. Nah, gimana tanggapannya Bang JR nih? Mungkin bisa satu persatu nih. Dari Bang JR, habis itu Pak Jemi, habis itu Bang Holong tuh. Habis itu saya turunkan semuanya di tempat saya 1:30 malam. Bang JR silakan, mungkin ada tanggapan gitu. Kalau saya sih tanggapan itu dari diri sendiri aja, kembali aja Pak. Coba kembalikan ke diri sendiri lagi gitu ya, sesuai keyakinan sendiri aja berarti gitu ya. Karena menurut saya sih ya iman itu sendiri yang menyelamatkan, bukan agama. Nah, kalau Pak Jemi gimana? Iya, menurut saya pun balik lagi. Kalau Bang Holong kan udah dewasa lah, pria yang sangat dewasa, banyak pengalaman. Abang boleh belajar, seperti saya pun belajar sama Bang Yusuf sama yang lain. Dengar-dengar kan saya sering lihat di Uniriva belajar juga. Abang juga kalau pengen mempelajari Kristen, carilah guru-guru yang baik. Abang nggak bisa nyari di TikTok. Kadang-kadang orang di TikTok kan beda-beda, seperti Edis mungkin mencari sesuatu lah, belum tentu ngajarin. Kita cari guru-guru yang baik lah, seperti ajaran yang lain. Setelah itu abang boleh memilih apa yang menurut abang cocok. Kalau soal yang abang tadi kecewa sama banyak orang di gereja, saya juga salah satu yang kecewa. Bukan abang aja, tapi kita kan nggak bisa suatu tindakan dari umat membuat suatu agama itu rusak. Nggak bisa seperti itu dalam agama manapun. Kita yang lihat ajarannya. Kan banyak seperti kalau kita mau ngejelek-jelekin, kalau kita berniat menjelek-jelekan agama Islam, kita bisa banyak contohnya. Tapi kita kalau ngelihat yang baik seperti Ustadz Yusuf, lalu siapa-siapa yang banyak yang lain lagi, seperti Adi Hidayat, kan itu beda-beda. Kita mau belajar gimana gitu. Kalau kita niatnya tulus, mau sungguh-sungguh belajar gitu. Itu aja. Tapi terserah abang, itu kan abang karena sudah diberi karunia oleh Tuhan.
Kalau soal belajar sama seperti ke Uniriva, Bang Yusuf, saya pun sering muncul di mereka, di rumah mereka. Saya pun pelajari gitu. Menimbang-nimbang kan gitu kan. Melihat-lihat kan apa kesalahan, apa kekurangan. Itu bagus malah. Gitu aja. Cuman kekurangan Bang Holong itu, satu kekurangan Bang Holong saya ceritain deh. Seperti yang Bang Holong waktu di Uniriva cerita bahwa motor hilang gitu loh kan. Itunya bannya. Nah, itu kan Bukan hilang, menyebabkan Bukan hilang. iya dicopot Bukan kan? hilang. Iya dicopot Bannya dicopot. Iya, bannya dicopot. Berarti ada yang sentimen gitu kan. Kan itu Ya. kan abang itu kan nanti seakan-akan gimana gitu, kelihatan di bawah itu memang emang gimana gitu nanti kelihatannya. Kan tidak semua orang pikirannya sama seperti kita, Bang. Gitu. Harus lihatlah kita kalau di itu gitu. Kalau kita di ruang publik, kita mesti hati-hati kayak abang kan. Hilang aku, tapi abang nggak nunjukin hilangnya mana, bener atau enggak. Orang kan nuduh, ini mah playing victim, ini mah pura-pura jadi korban, ini mah CS-nya, ini mah settingan. Seperti tadi kan abang dituduhin barusan. Kalau saya percaya seperti abang. Bener. Saya banyak Kalau sama Uniriva, Nah, kalau sama Uniriva, aku itu nggak pernah bohong. Apa yang saya omongin di Komal dia itu bisa dibuktikan semua, Pak. saya percaya sama abang. Tapi orang yang di bawah kan enggak juga. Sekian ratus yang nonton Uniriva atau siapapun belum tentu juga, malah menambah salah paham gitu. Tapi intinya satu gitu aja, Bang. Abang mau belajar ke mengenai Al-Qur'an, mau belajar mengenai kitab suci, mau masuk abang apa terserah abang, karena pilihan kan di abang. Abang kan udah dewasa lah, bukan anak kecil, pengalaman banyak. Belajar itu bagus, Bang. Saya juga belajar sama beliau nih, Bang Yusuf ini. Silakan, itu aja, Bang. Silakan Bang Holong, mungkin ada yang mau Terima disampaikan. kasih ya sama teman-teman. Ya, sama teman-teman ya. Apalagi yang dibilang apologet Kristen. Ya. Ayolah, kalau selain diskusi itu yang betul-betul ada di Alkitab, Pak. Jangan dilarang. Panggilan suara Kenapa? masuk dari +62 8. Karena menurut saya seperti ini karena Alkitab ini makin bodoh kan dia. Gitu loh. Jadi saya bermohon banget kalau ada teman-teman yang bisa jadi apologet diskusi ya, lintas agama seperti Bang Edis Cici, ya, mereka semua lah, Bang Guping, yang betul-betul dalam Alkitab lah yang diomongi. Jangan ditambah-tambahin, jangan dikurang-kurangi. Gitu loh, sehingga seperti saya ini mudah belajar, cepat saya tahu. Bukan makin bodoh. Ya seolah-olah saya itu ini yang mana yang benar gitu loh. Kan gitu. Jika ada tadi saya salah ngomong apa, saya minta maaf. Tapi itu saya lihat, itu yang saya omongi. Itu aja. Terima kasih. Baik. Bang Holong, Bang JR, Pak Jenny, saya izin turunkan Anda semua gitu ya. Kebetulan waktu saya di waktu Indonesia bagian tengah itu hampir 1:30 malam gitu. Kemungkinan saya akan istirahat gitu ya. Saya mohon maaf ya, nanti mungkin bisa kita sambung kembali besok hari, boleh ya? Ya, selamat malam semua ya, Bang Holong. Oke, Bang JR. terima kasih banyak Sama ya. Bang Yusuf. Ayo. Semuanya terima kasih banyak Bang Holong, Bang Jenny dan Bang JR ya. Selamat malam, selamat